Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan zaman tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pegawai negeri sipil, maka pemerintah selalu memperbaiki disiplin kerja daripada aparatur sipil negara. Maka pemerintah membuat aturan-aturan baru untuk meningkatkan kinerja daripada aparatur sipil negara. Kita berdasarkan regulasi yang baru dikeluarkan, ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Ini adalah pengganti PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Ini sudah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Apa yang menarik di peraturan pemerintah ini? Pada pasal 4 berbunyi, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 PNS wajib. Wajib ini ada A sampai I. Tetapi yang kita bahas di sini adalah poin F di pasal 4, yaitu masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Apa saja hukuman terkait masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja? Kita lihat di dalam pasal 8 ayat 1, tingkat hukuman disiplin terdiri atas A. Hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, atau hukuman disiplin berat. Yang menjadi perhatian kita adalah hukuman disiplin berat ini. Seperti apa hukuman disiplin berat tersebut? Poin 4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C terdiri atas A. Primemori, B. Primemori. Yang kita bahas di sini C. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Ini yang menjadi perhatian kita. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Di pasal 11 mengatakan bahwa hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf C dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan. Yang kita bahas di sini adalah poin D, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf F berupa 3. Pemberhentian. Saya ulangi, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun. 28 hari kerja ini teman-teman adalah kumulatif. Apabila Anda tidak masuk kerja Januari 3 hari, Februari 3 hari, dan selanjutnya, maka dihitung secara kumulatif 28 hari kerja tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, maka seorang PNS bisa diberhentikan, tidak atas permintaan sendiri. Ini yang menjadi fatal teman-teman terhadap semua teman-teman saya guru, dan ini perlu dihindarkan oleh teman-teman. Hal ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap guru yang bersangkutan, terhadap PNS yang bersangkutan. Apabila betul-betul terbukti bahwa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif 28 hari, maka yang memeriksa tersebut membuat berita acara dan diajukan kepada Bupati, Gubernur, pejabat, pembina kepegawaian, maka untuk diproses pemberhentian dengan tidak hormat. Di poin 4, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
secara terus-menerus selama 10 hari kerja. Tadi secara terputus-putus, tetapi di ayat 4 ini bisa juga diberhentikan PNS karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari. Inilah yang sangat fatal. Nomor 3 dan nomor 4 sangat fatal terhadap semua PNS termasuk guru. Maka dengan ini saya berikan tips kepada teman-teman untuk menghindari poin nomor 3 dan nomor 4. Apabila Anda tidak masuk kerja, berikanlah surat pemberitahuan supaya Anda tidak masuk di kategori tanpa alasan yang sah. Berikanlah di dalam surat itu alasan kenapa Anda tidak masuk kerja, supaya tidak termasuk bahwa Anda tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Yang masalah di sini, ketika seorang PNS tidak masuk kerja, tidak ada pemberitahuan, itulah yang kategori tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Tetapi ketika Anda memberikan surat, apalagi sakit, apalagi ada urusan penting dengan keluarga, maka Anda memberitahukan secara resmi dengan surat. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.